Halo semua, pernah kepikiran gak sih kalau ternyata cara kita nyusun meja dan kursi di ruang rapat itu bisa nentuin sukses atau gagalnya rapat itu sendiri? Yap, hari ini kita akan bongkar tuntas gimana tata ruang itu bukan sekedar soal furniture, tapi sebuah strategi komunikasi yang cerdas. Jadi, apa ini cuma detail sepele? Sering banget kan kita mikir, cuma soal meja kursi doang. Tapi, apa beneran sesimpel itu? Hari ini kita bakal buktiin kalau tata letak itu adalah kunci, dan anggapan tadi, bisa jadi salah besar. Nah, ini dia intinya. Setiap tata letak itu punya jiwanya sendiri. Ada yang sengaja dibuat-buat mancing debat. Ada yang bikin satu orang jadi pusat perhatian. Ada juga yang emang didesain buat kerja bareng. Kunci utamanya, selalu sesuaikan bentuk ruangan dengan tujuan rapat kamu. Biar lebih kebayang, yuk kita langsung aja masuk ke kasus pertama. Anggap aja ini skenario yang sering banget terjadi di kantor. Coba bayangin, sekarang kamu yang jadi penanggung jawabnya. Ada rapat penting buat 15 orang, tujuannya cuma satu, interaksi dan brainstorming harus jalan lancar. Kira-kira layout mana yang bakal kamu pilih? Yuk, kita bedah dua pilihan terbaiknya. Pilihan pertama, gaya U-shape. Kerennya layout ini, pimpinan atau presenter jadi pusat perhatian. Dia bisa gampang banget berinteraksi sama semua orang. Cocok banget buat presentasi yang langsung dilanjutin diskusi. Tapi, ada tapinya nih. Layout ini boros tempat. Perlu ruangan yang lumayan lega. Oke, pilihan kedua. Gaya boardroom yang super klasik. Begitu masuk, suasananya langsung rasa serius dan formal. Pas banget buat ambil keputusan penting. Enaknya semua orang bisa saling lihat muka. Cuma ya itu, kalau mejanya kepanjangan, kasihan yang duduk di ujung, bisa-bisa jadi penonton doang. Jadi balik lagi ke kasus kita. Rapat koordinasi 15 orang yang butuh brainstorming, mana nih yang menang? Jelas U-shape. Kenapa? Karena tujuannya kan interaksi yang cair, dan U-shape itu jagonya. Kalau gaya boardroom, simpan aja buat rapat direksi yang butuh suasana lebih formal ya. Oke, tantangan berikutnya. Sekarang skalanya kita naikin, jauh lebih besar. Lupakan tim kecil, kita sekarang ngomongin audiens yang rame banget. Ini dia, tugas baru kamu. Ngatur seminar buat lebih dari 50 orang. Fokusnya, penyampaian informasi satu arah dari narasumber. Dan yang paling penting, semua peserta harus bisa nyatet dengan enak. Nah loh, gimana tuh? Buat kasus kayak gini, ada dua jagoan utama. Pertama, gaya classroom. Ya, persis kayak namanya. Ada meja buat nulis atau naruh laptop. Jadi nyaman banget. Pilihan kedua, gaya theater. Ini juaranya kalau mau masukin orang sebanyak-banyaknya ke satu ruangan. Tapi ya itu, susah buat nulis. Jadi buat tujuan seminar kita tadi, jelas gaya classroom pemenangnya. Tapi tunggu dulu, gimana kalau di tengah-tengah seminar itu ada sesi diskusi kelompok? Wah, gaya classroom atau teater jelas nggak bakal efektif. Terus gimana dong solusinya? Dan ini dia pahlawannya, gaya banquet atau meja bundar. Ini cara yang cerdas banget buat mecah audiens yang besar jadi kelompok-kelompok diskusi yang lebih kecil dan akrab. Setiap meja itu seolah-olah jadi ruang rapat mini sendiri, jadi diskusinya bisa lebih intens. Milih layout yang ideal di atas kertas sih gampang, tapi kan di dunia nyata ada aja batasannya. Ada hal-hal praktis yang nggak bisa kita cuekin. Yuk kita lihat apa aja filternya. Kuncinya cuma ada di 3 langkah ini. 1. Tujuan rapatnya apa? Itu nomor 1. 2. Cek ukuran ruangannya. Jangan mimpi pakai U-shape kalau ruangannya sempit. 3. Pikirin logistiknya. Staf bisa lewat mana, colokan listrik ada di mana. Hal-hal kecil kayak gini nih yang sering dilupain, padahal penting banget. Sekarang kita adu dua layout yang sama-sama jago buat interaksi. Meja bundar lawan kotak kosong. Keduanya sama-sama bagus, tapi jenis interaksi yang dihasilin itu beda banget. Coba perhatiin deh bedanya. Kalau meja bundar, itu dia nyiptain banyak pusat diskusi kecil yang intim di tiap meja. Sementara itu, kotak kosong atau hollow square, dia bikin satu ruang diskusi besar di mana semua orang posisinya setara, gak ada kepala meja. Nah, kamu mau ciptain dinamika yang mana? Pilihannya tergantung tujuan. Oke, setelah kita lihat berbagai kasus dan pertimbangan, yuk kita rangkum semuanya biar kamu bisa lebih pede nih milih layout yang paling pas buat rapat kamu selanjutnya. Anggap aja ini contekan saktinya. Butuh fokus kepimpinan dan interaksi tinggi? Pakai U-shape. Butuh peserta bisa nyatet sambil dengerin? Classroom itu jawabannya. Tapi kalau tujuannya diskusi kelompok yang rame dan seru, udah deh, banquet juaranya. Nah, sebagai penutup, coba kita mikir sedikit ke depan. Zaman sekarang kan rapat makin sering hybrid ya kan? Ada yang di kantor, ada yang dari rumah. Pertanyaannya, gimana caranya tata ruang fisik di kantor bisa beradaptasi sama kenyataan baru ini? Nah, ini nih tantangan desain kita semua selanjutnya.